Kenapa Presiden Prabowo tiba-tiba merombak 5 menteri sekaligus, termasuk Sri Mulyani yang selama ini dianggap pilar ekonomi nasional? Apakah ini murni penyegaran kabinet untuk menjawab keresahan publik? Atau justru manuver politik besar menuju pemilu 2029? Reshuffle kali ini bukan sekadar soal kinerja, tapi juga menyentuh peta kekuasaan. Siapa yang bertahan, siapa yang tersingkir, dan siapa yang diuntungkan. Pertanyaannya, benarkah rakyat akan merasakan dampaknya? Atau semua ini hanya strategi politik jangka panjang? Segmen Sau, Fakta Reshuffle. Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo pada September 2025 langsung menyita perhatian publik. Bukan tanpa alasan. Dalam sekali gerak, 5 menteri sekaligus diganti, termasuk nama besar seperti Sri Mulyani. Ia digeser dari posisi Menteri Keuangan dan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa, seorang ekonom yang dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan saat ini. Langkah ini jelas mengejutkan, karena Sri Mulyani sering disebut sebagai simbol stabilitas fiskal Indonesia sejak era Jokowi. Selain itu, Budi Gunawan dicopot dari kursi Menko Polhukam. Budi Aris Setiadi diganti dari Menteri Koperasi, Abdul Qadir Karding dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran, serta Dito Aryo Tejo dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Tidak berhenti di situ, Prabowo bahkan membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin oleh Muhammad Irfan Yusuf dengan wakil menterinya, Dhanil Anzar Simanjuntak. Menariknya, dari 5 menteri yang diganti, 4 diantaranya adalah figur warisan era Jokowi. Pola ini menimbulkan spekulasi bahwa reshuffle kali ini bukan sekadar soal kinerja, tapi juga langkah untuk menata ulang peta politik di dalam kabinet. Istilah dejokowinisasi pun muncul, meski tidak sepenuhnya akurat karena masih ada belasan menteri era Jokowi yang tetap dipertahankan. Secara garis besar, reshuffle ini memperlihatkan 2 hal. Pertama, Prabowo ingin menunjukkan bahwa ia tidak segan mengambil keputusan besar demi menegaskan kontrolnya atas pemerintahan. Kedua, langkah ini membuka ruang bagi partai koalisi pendukung untuk semakin menguatkan posisi mereka di lingkaran kekuasaan. Dengan kata lain, reshuffle kali ini adalah titik balik yang menentukan. Apakah ini langkah perbaikan kinerja atau awal dari konsolidasi politik besar menuju 2029? Segmen 2, konsolidasi kekuasaan. Di balik wajah teknokratis reshuffle, ada pesan politik yang jauh lebih besar, konsolidasi kekuasaan. Dengan mengganti 5 menteri sekaligus, Prabowo tidak hanya merombak wajah kabinet, tapi juga menata ulang keseimbangan di dalam koalisi. Partai-partai besar seperti Gerindra dan Golkar kini mendapat ruang lebih besar, menegaskan posisi mereka sebagai tulang punggung pemerintahan. Langkah ini penting karena stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh kinerja menteri, tapi juga oleh soliditas koalisi. Dalam politik Indonesia, kementerian seringkali berfungsi sebagai alat tawar-menawar antar partai. Dengan reshuffle, Prabowo bisa memberi sinyal pada partai pendukung. Loyalitas akan berbuah posisi, sementara yang goyah bisa kehilangan kursi. Pola ini tidak asing, tapi di bawah Prabowo terlihat lebih tegas, bahkan cenderung menegakkan disiplin koalisi. Gerindra sebagai partai utama semakin menancapkan pengaruhnya. Masuknya kader dekat Prabowo di kementerian baru seperti Haji dan Umrah menunjukkan bahwa Presiden sedang membangun basis politik jangka panjang. Sementara itu, Golkar juga diuntungkan dengan semakin kuatnya posisi di sektor ekonomi dan sosial. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi juga tentang bagaimana mengamankan jaringan politik dan sumber daya menjelang pemilu 2029. Namun, konsolidasi ini bukan tanpa risiko. Partai lain yang merasa kehilangan jatah bisa menimbulkan gesekan. Pergantian tokoh besar seperti Sri Mulyani atau Budi Gunawan juga berpotensi memicu perlawanan diam-diam dari kelompok lama. Tapi, dari sudut pandang Prabowo, risiko itu sepadan dengan keuntungan. Reshuffle adalah cara paling efektif untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Segmen 3, dejokowinisasi terkendali. Salah satu hal yang paling mencolok dari reshuffle kali ini adalah dominannya menteri era Jokowi yang digeser. Dari 5 menteri yang dicopot, 4 diantaranya adalah figur kuat warisan kabinet Jokowi, Sri Mulyani, Budi Gunawan, Budi Aris Setiadi, dan Dito Aryo Tejo. Tidak heran jika banyak pengamat menilai ini sebagai langkah dejokowinisasi atau upaya untuk mengurangi jejak Jokowi di pemerintahan Prabowo. Namun, penting untuk dicatat,
bahwa proses ini tidak dilakukan secara drastis. Masih ada sekitar 14 menteri era Jokowi yang tetap bertahan di kabinet, termasuk nama-nama besar seperti Erick Thohir, Tito Karnavian, Airlangga Hartarto, dan Budi Gunadi Sadikin. Mengapa? Karena menghapus semua orang Jokowi sekaligus akan berisiko tinggi, baik dari sisi stabilitas politik maupun kesinambungan program. Prabowo tampaknya memilih strategi bertahap, menyingkirkan beberapa tokoh kunci yang dianggap tidak sejalan, sambil mempertahankan figur yang masih dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan. Dengan cara ini, Prabowo bisa mengirim pesan politik yang tegas tanpa harus menimbulkan guncangan besar. Di satu sisi, ia menunjukkan keberanian untuk melepas nama besar seperti Sri Mulyani. Di sisi lain, ia tetap mengakomodasi figur Jokowi yang punya basis kekuatan sendiri, baik di partai maupun di birokrasi. Strategi ini bisa disebut sebagai dejokowinisasi terkendali. Bukan penghapusan total, melainkan penataan ulang peta kekuasaan. Prabowo mengurangi dominasi warisan Jokowi, tapi tetap memanfaatkan sebagian dari mereka untuk memperkuat fondasi pemerintahannya. Dengan demikian, reshuffle kali ini lebih tepat dipandang sebagai transisi politik dari kabinet warisan Jokowi menuju kabinet Prabowo yang semakin murni, tapi dilakukan secara bertahap agar tidak memicu resistensi yang terlalu keras. Segmen 4, dampak ekonomi dan publik. Meski reshuffle penuh dengan nuansa politik, publik tentu menunggu dampaknya di sektor ekonomi. Pergantian Sri Mulyani ke Purbayayudhi Sadewa menjadi sorotan utama. Sri Mulyani dikenal sebagai figur teknokrat dengan reputasi internasional, sementara Purbaya lebih dekat dengan lingkar kekuasaan. Pertanyaannya, apakah perubahan ini akan membawa kebijakan ekonomi yang lebih berpihak ke rakyat, atau justru menimbulkan ketidakpastian baru? Bagi masyarakat, isu terpenting bukan siapa yang duduk di kursi menteri, melainkan bagaimana harga-harga bisa terkendali, beban pajak tidak makin berat, dan lapangan kerja tersedia. Dalam konteks inilah, reshuffle diuji. Jika menteri baru gagal menunjukkan hasil dalam 100 hari pertama, publik bisa menilai bahwa pergantian ini hanya kosmetik politik tanpa perubahan nyata. Tidak hanya di sektor keuangan, pergantian di Kementerian Koperasi dan Kementerian Migran juga penting. Publik ingin melihat apakah ada terobosan nyata bagi UMKM yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi rakyat, serta perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran yang sering jadi korban eksploitasi. Begitu pula di Kemenpora, anak muda menunggu bukti bahwa kebijakan baru bisa mendorong prestasi olahraga, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi generasi muda. Singkatnya, reshuffle kali ini akan dinilai bukan dari jumlah menteri yang diganti, tapi dari sejauh mana kebijakan mereka bisa langsung menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat. Jika berhasil, Prabowo bisa mengubah citra reshuffle dari sekadar manuver politik menjadi langkah nyata perbaikan. Tapi jika gagal, rasa kecewa publik bisa menjadi bumerang yang berbahaya bagi stabilitas pemerintahannya. Segmen 5 menuju 2029. Reshuffle ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik jangka panjang. Pemilu 2029. Meski masih 4 tahun lagi, kalkulasi politik sudah mulai disusun sejak sekarang, dengan mengganti 5 menteri sekaligus dan memperkuat peran partai besar seperti Gerindra dan Golkar. Prabowo sebenarnya sedang membangun fondasi koalisi yang solid untuk menghadapi kontestasi berikutnya. Dalam politik Indonesia, kementerian adalah aset strategis. Ia bukan sekadar posisi birokrasi, melainkan juga sumber daya politik, akses anggaran, jaringan birokrasi, hingga pengaruh terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dengan reshuffle ini, Prabowo memastikan bahwa kementerian kunci dikuasai orang-orang yang loyal, baik dari partainya maupun dari mitra koalisi yang bisa dipercaya. Strategi ini memberi 2 keuntungan, menjaga stabilitas pemerintahan saat ini, sekaligus menyiapkan mesin politik untuk masa depan. Namun, ada sisi lain yang perlu dicatat. Reshuffle juga bisa dilihat sebagai ajang uji coba untuk melihat sejauh mana menteri baru bisa bekerja di bawah tekanan publik. Jika mereka gagal, bukan hanya citra kabinet yang terkena dampak, tapi juga kekuatan koalisi menjelang 2029 bisa melemah. Artinya, hasil reshuffle hari ini akan ikut menentukan daya tawar politik Prabowo di masa depan.
Dengan demikian, reshuffle September 2025 lebih dari sekadar penyegaran kabinet. Ia adalah bagian dari strategi besar, menata koalisi, memperkuat kontrol, mengurangi pengaruh era Jokowi, dan menyiapkan langkah menuju pertarungan politik 2029. Pertanyaannya, apakah strategi ini akan menghasilkan pemerintahan yang lebih kuat sekaligus bermanfaat bagi rakyat, atau hanya memastikan kemenangan politik semata? Terakhir penutup. Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo pada September 2025 jelas bukan langkah biasa. Di satu sisi, ia ditujukan untuk menyegarkan kabinet dan merespons keresahan publik. Namun di sisi lain, aroma konsolidasi politik menuju pemilu 2029 begitu kental terasa. Bagi rakyat, ujian sebenarnya bukan pada siapa yang duduk di kursi menteri, tapi pada hasil nyata. Apakah harga bisa terkendali, lapangan kerja terbuka, dan kebijakan lebih berpihak? Pertanyaan besarnya, apakah reshuffle ini menjadi solusi bagi keresahan rakyat atau sekadar manuver politik untuk mengamankan masa depan kekuasaan?